sebenarnya Mbak Rara tidak mempersoalkan kalau misalnya ada orang yang mencoba dikenal dan terkenal dengan cara membuka masalah orang lain, ya. Meskipun secara etika seharusnya itu tidak dibenarkan. Anda boleh naik, tapi tolong naiknya jangan dengan cara mempermalukan orang lain, ya. Jangan Anda jadikan kepala rekan-rekan Anda atau kepala orang lain sebagai tangga Anda untuk ke atas, ya. Sama seperti saya sebagai seorang advokat, ya. Saya juga bisa artinya itu melihat ada rekan-rekan advokat lainnya yang mungkin punya cara atau punya opini yang menurut saya itu tidak tepat, menurut saya itu kurang pas, menurut saya itu lucu. Tapi kan bukan berarti saya langsung mempermalukan rekan saya sesama advokat yang mungkin pendapatnya, cara kerjanya itu menurut saya tidak tepat, karena saya mungkin punya cara metode yang lain, ya. Itu tidak benar secara etika. Jadi artinya sesama paranormal, sesama magicians yang namanya itu sebuah profesi harusnya punya yang namanya etika, ya. Seorang buta pun kalau kemudian kita mengatakan dia itu pakai kacamata karena matanya buta, itu saja sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencemarkan dan mempermalukan orang lain. Ya, dan memang profesi paranormal itu kalau buat Rara harus ada izinnya. Harus ada juga izin yang namanya STPT. Jadi kalau saya sih melihat pesulap merah, fenomena ini berawal ya tadi ya, guru pesulap merah itu kan udah menceritakan awalnya tuh kan kursus training berjam-jam aja kayak gitu, lalu dia mengolah sendiri lah kayak gitu. Nah kalau Rara sendiri, saya juga dari kecil itu sudah ada keturunan untuk indigo. Jadi bude saya itu juga dulunya adalah tim spiritual dari Istana era Pak Harto dan juga kakek saya. Nah, jadi intinya apa ya bahasa saya? Saya sendiri juga selalu mengatakan ke teman-teman semua, bahkan ke pelataran event yang saya handle itu saya tidak pernah menjamin 100% bisa cerah. Kemungkinan akan ada hujan, tetapi bisa digeser kayak gitu kan. Jadi banyak sekali kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Mbak Rara sebagai seorang profesional, ya. Dan sedikit informasi, Mbak Rara ini dalam melakukan pekerjaannya dia memiliki izin. Ada. Dia memiliki NPWP. Oke. Tadi aku mau tunjukin lewat laptop, tapi silakan. laptopnya sinyalnya agak susah ya. Nah ini langsung dari sini aja karena memang jadi mungkin semua orang kenapa bertanya kok hanya Marcel kan gitu Bapak, karena kan satu dia sebut nama saya dan foto gambar di Mandalika. Jadi kalau disebut itu stand up comedy, saya kan dia suka kata pembuktian Pak. Betul. Jadi kita sekarang pembuktian kalau momen saya di Mandalika itu bukan stand up comedy. Jadi beberapa kali Pak Minola dan rekan-rekan partner juga wartawan, saya itu sempat diundang ya beberapa stasiun TV, mungkin saya bisa sebut namanya atau tidak. Si Marcel tuh nggak mau bareng sama Rara. Ada apa dan kenapa? Kok dia satu tidak mau satu panggung dengan saya, tetapi di Instagram dia ada Mandalika di bawahnya, terus di YouTube dia menjelekkan terus pawang hujan. Kita kan wajib menjaga nama baik, intinya tuh seperti itu. Dan kalau saya ini, Pak Minola dan rekan-rekan sudah punya NIB, jadi Pak Jokowi sekarang ke Papua bersama Bapak Erick Thohir, Pak Bahlil itu menggalakkan NIB. Jadi dengan NIB ini saya sudah secara profesional bayar pajak juga, dan saya punya tim kerja juga itu yang mendapatkan akomodasi mungkin lebih tinggi dari gaji PNS. Saya ya pokoknya sudah bagus lah kontrak kerja saya di batubara, intinya tuh gitu. Iya, jadi yang mau disampaikan oleh Mbak Rara ini bahwa Mbak Rara ini benar-benar bekerja, dan yang menggunakannya juga bukan orang-orang yang bodoh, ya. Karena kalau dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara itu adalah suatu penipuan,
lucu-lucuan. Stand up comedy. Artinya semua orang yang menggunakan jasanya yang tadi kita sebutkan, Yes, ya baik efeknya itu di pemerintah situ. maupun pemerintah, apakah semuanya itu mereka bodoh? Ya, jadi ini hari ini teman-teman wartawan kita undang untuk klarifikasi bahwa Kalau mau ada yang pesulap bertanya, merah silakan. jangan melakukan pengeneralisasian bahwa semua profesi itu adalah profesi yang lucu-lucuan. Itu yang Yes. pertama, ya. Yang kedua, sesuai dengan saran pemerintah dan juga peraturan yang ada SKB untuk pelanggaran-pelanggaran, ya, seperti pelanggaran 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27 ayat 3. Sekarang Polri kita kan lagi mengedepankan yang namanya restoratif justice, ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum lainnya, Ya. artinya kami mencadangkan upaya hukum lainnya dengan yang menjadi hak oleh Mbak Rara, kami meminta agar saudara pesulap merah, ya, meminta maaf, Secara ya, meminta maaf secara tertulis tertulis, maupun secara lisan lisan di kontennya. media sosialnya ataupun di Ya, kalau mau ketemu YouTube, saya bisa. ya mau ketemu boleh. Ya, tapi jadwal saya harus diatur dulu ya. Pak. Betul, ya. Karena apa yang dia katakan itu tidak benar, Yes. khususnya untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Ya. Jadi pengeneralisasi itu keliru sekali. Karena ini menyangkut Mandalika ya, jangan sampai dunia internasional. Karena saya sempat beberapa Instagram itu ada yang DM, juga ada beberapa teman-teman di Bali dan di Lombok itu sudah mempersiapkan untuk baik WSBK maupun MotoGP. Jadi saya selalu bilang pawang hujannya tahun depan atau tahun ini di event berikutnya belum tentu Rara. Ya. Tetapi kenangan Mandalika MotoGP itu akan terus terkesan untuk Indonesia. Kalau dibilang itu stand up comedy, silahkan pesulap merah buktikan. Nah, jadi itu mau dibikin rekan-rekan agent itu semacam meet and greet, foto-foto bersama, makan bersama. Nah, ada beberapa itu yang nanya, Mbak, ini kok dikatakan stand up comedy, berarti kita dibilang pura-pura, kayak gitu, paham nggak? Nah, itu sebenarnya juga ada pengaruhnya. Jangan sampai nanti Indonesia kalau bikin event lagi dan nanti ada paranormalnya, entah saya apapun orang lain, entah bagiannya pawang hujan atau bagiannya pawang yang lain, nanti dibilangin stand up comedy kayak gitu. Jadi saya akan ulangi, karena apa yang disampaikan oleh pesulap merah itu khususnya untuk klien saya, untuk pekerjaan klien saya ini di Mandalika kan tidak benar, ya. Mungkin saja logika-logika yang sering dia pakai sebagai pembuktian ada yang seperti itu, tapi jangan mengeneralisasi, ya. Jadi kami meminta saudara pesulap merah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tenggang waktunya 3 kali 24 jam. Saya kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan apakah benar Ya. Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand up comedy. Silahkan buat permintaan maaf 3 kali 24 jam. ketiga pihak ya. Ya. Rara, Kenapa? Mandalika dan PP. Kalau 3 kali 24 jam pesulap merah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara lisan dan tertulis, ya, maka tentu kami akan melakukan upaya hukum, ya, karena restoratif justice sudah kami lakukan. Kami meminta dia untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan, untuk minta maaf. Kalau 3 kali 24 jam tidak dia lakukan, maka sudah bisa kami menggunakan hak kami untuk melakukan upaya hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.